Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan mengomentari tentang peraturan baru, peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang angka kredit jabatan fungsional. Nah, karena memang di awal 2023 kemarin muncul peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 itu tentang jabatan fungsional. Nah, sekarang Perkap nomor 3 tahun 2023 ini BKN ini adalah kelanjutan dari Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023. Saudara-saudaraku, ada yang menarik yang perlu kita ketahui bahwa terjadi perubahan signifikan dalam penilaian kinerja dosen, jabatan fungsional lain, dan juga jabatan fungsional keterampilan ya. Namun kali ini kita membicarakan tentang dosen. Nah, sebelumnya itu kenaikan pangkat itu atau kenaikan jabatan itu ada pengisian dupak. Pengisian dupak itu periodenya mulai dari kepangkatan terakhir sampai kepangkatan yang akan diurus minimal 2 tahun itu sudah bisa naik jabatan. Kalau kepangkatan di jabatan yang sama itu kadang-kadang juga boleh 1,5 tahun sudah bisa. Tapi kalau sekarang dengan sistem baru ini kenaikannya reguler. Memang sedikit lama ya waktu untuk berproses. Nah, oke. Dalam memahami peraturan ini, baik Permen Pan-RB dan juga Perkap BKN ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh dosen. Yang pertama itu adalah jenjang keahlian yang dulu kita menyebut ada asisten ahli, lektor kepala, sampai ke guru besar. Nah, sekarang di dalam Permen Pan-RB itu dikenal dengan ahli pertama, ya, jabatan fungsional ahli pertama, yaitu terdiri dari 3A dan 3B. Nah, dosen biasanya mulai dengan 3B. Kemudian di atas itu ada namanya jabatan fungsional ahli muda. Nah, ini untuk golongan yang dulunya itu ya 3C dan 3D yang bisa ditempati oleh jabatan lektor. Jadi dulu dari asisten ahli naik ke lektor. Nah, dari jabatan fungsional ahli naik menjadi jabatan fungsional madya, baru nanti naik lagi menjadi jabatan fungsional ahli utama. Nah, persoalannya sekarang untuk
kenaikan pangkat itu berdasarkan kinerja tahunan. Nah, yang dulu mungkin kita mengenal ada SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, sekarang itu akan menjadi acuan untuk PAK kita, dosen. Nah, baik, dalam memahami PAK ini juga perlu dipahami bahwa PAK yang dikonversi dari kinerja tahunan kita itu dapat dihitung dengan cara 4 tingkatan, ya, 4 tingkatan. Ada tingkatan sangat baik, ini dikonversi menjadi 150%. Kemudian ada predikat baik, ini dikonversi menjadi 100%. Kemudian ada penilaiannya itu dibutuhkan perbaikan. Nah, ini ya katakanlah dapat C ya, cukup. Nah, maka ini dikonversi menjadi 75%. Nah, rata-rata dosen itu berada pada posisi kinerja baik ya 100%. Nah, misalkanlah 100%. Ya. Jadi bagaimana cara mengkonversi kinerja tahunan ini menjadi PAK tahunan? Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa adanya angka koefisien. Angka koefisien ini juga terdapat di dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Di sana disebutkan bahwa untuk jabatan dosen yang masih ahli pertama itu mendapatkan angka koefisien 12,5. Sedangkan untuk dosen yang ahli muda yaitu angka koefisiennya 25. Dan untuk jabatan ahli media, nah ini 37,5. Sedangkan untuk ahli utama, nah ini 50 angka koefisien. Jadi bagaimana cara menghitung nilai konversinya kita dapat berapa? Nah, misalkanlah dosen ahli pertama ya, yang masih menjabat jabatan asisten ahli 3B ya, 3A tidak ada lagi karena dosen sudah S2. Nah, ini dosen 3B. Katakanlah mungkin dia baru lulus CPNS ya, baru menjadi PNS. Nah, maka ketika dia sudah bekerja selama 1 tahun, itu akan mendapatkan penilaian kinerja SKP versi baru ini. Nah, katakan dia bekerja itu mendapatkan nilai baik ya. Nah, tadi koefisien baik itu adalah 100%. Nah, 100% dikali lama waktu bekerja dengan jumlah bulan per tahun dikali angka koefisien pangkat dan ruang jabatannya. Nah, berarti 100% dikali 12 bulan bekerjanya sebanyak 12 bulan per 12 karena jumlah bulan per tahun itu ada 12. Jadi 100% dikali 12 per 12 dikali 12,5. 12,5 ini angka koefisien untuk ahli pertama atau asisten ahli 3B. Nah, maka di sini
akan didapatkan nilai PAK hasil konversi dari kinerja ini hanya 12,5. Sementara untuk naik pangkat asisten ahli ke lektor atau jabatan fungsional pertama ke jabatan fungsional ahli muda itu diperlukan 50 PAK konversinya. Nah, kalau 12,5 itu artinya 4 tahun dia bekerja sebagai asisten ahli 3B atau ya dosen ahli pertama, jabatan fungsional ahli pertama, selama 4 tahun bernilai kinerja baik, itu baru bisa nanti mendapatkan PAK-nya itu 50. Nah, dapat 50 baru bisa diajukan menjadi lektor 3C atau jabatan fungsional ahli muda. Nah, bayangkan 4 tahun. Nah, katakanlah dia mungkin berprestasi, pekerjaan diselesaikan dengan di atas ekspektasi pimpinan, diminta 2, mungkin dikasihnya 5 gitu ya, sehingga penilaian kinerjanya adalah sangat baik, maka angka konversi dari sangat baik ini adalah 150%. Kalau 150% dikali dengan bulan bekerja per jumlah bulan per tahun dikali angka koefisien dari pangkat dan ruangnya. Nah, maka 150% dikali 12 per 12 dikali 12,5. Itu hanya mendapatkan 18,75. 18,75. Katakanlah dia mungkin konsisten sebagai dosen yang berprestasi luar biasa. Selama 3 tahun baru bisa naik pangkat dari asisten ahli ke lektor. Atau dari jabatan fungsional ahli pertama ke jabatan fungsional ahli muda, lektor 3C, dan nanti ada lektor 3D. Nah, ini perlu 3 tahun. Sementara dengan peraturan yang sebelumnya, nah itu ya 2 tahun sudah bisa lektor. 2 tahun sejak pengangkatan CPNS sudah bisa lektor. Nah, jadi ada proses pelambatan karir bagi dosen dalam peraturan yang baru ini. Dan begitu juga bagi kawan-kawan yang sudah lektor 3C. Nah, itu untuk menjadi lektor 3D itu diperlukan 100 PAK konversinya. Nah, nanti cara menghitungnya adalah kalau untuk konversi dari persentase kinerja itu tetap sama, yaitu kalau dia sangat baik itu akan mendapatkan 150%. Kalau dia capaian kinerjanya baik itu 100%. Ya, sama dengan yang disampaikan tadi. Bedanya adalah angka koefisien pangkat dan ruang. Nah, kalau tadi asisten ahli atau ahli muda pertama cuma 12,5, nah untuk ahli muda atau setara dengan lektor itu adalah 25. Nah, 25. Jadi tadi kita membutuhkan 100 PAK konversi. Artinya ya juga kalau dosennya cuma mendapatkan predikat kinerja baik, maka
100% dikali 12/12 dikali koefisien jabatan dan ruang 25 itu, maka hanya mendapatkan PAK 25 selama 1 tahun. Nah, kalau dulu 25 PAK ini hanya satu artikel Cinta 2. Nah, ini padahal ya kinerja dosen itu ya kadang artikelnya bisa setiap bulan ada artikel, bahkan ada yang Scopus. Nah, katakanlah mereka berprestasi seperti itu, dapatnya nanti hanya berkinerja sangat baik 150% dikali koefisien ruangnya tadi adalah 150% dikali 12/12 dikali 25, maka akan mendapatkan 37,5 PAK. Itu sudah dosen berprestasi itu. Sudah berkinerja sangat baik. Nah, jarang-jarang karena di dalam penilaian kinerja itu ada unsur-unsur subjektivitas pimpinan. Nah, ini yang mengancam kebebasan dosen itu, kebebasan akademik dosen. Ada poin-poin penilaian subjektivitas untuk pimpinan. Nah, ini nilainya nggak mungkin sempurna, karena bagi pimpinan itu ya bawahan itu nggak mungkin malaikat, ya kan. Nah, ya paling kuat dapatnya nilainya nanti adalah berpredikat kinerja baik 100%. Kalau 100%, maka untuk mencapai PAK konversi 100 itu berarti seorang lektor 3C perlu bekerja selama 4 tahun dulu, baru dia bisa mendapatkan lektor 3D. Itu naik, bukan naik jabatan loh, itu cuma naik pangkat ruang dari 3C ke 3D, perlu 4 tahun. Kalau dulu peraturan yang sebelumnya itu dari lektor malahan udah bisa langsung ke guru besar. Kalau kumnya memenuhi persyaratan dan skopusnya ada 4 sesuai dengan yang disyaratkan oleh kementerian terkait. Ya bisa 2 tahun, bisa 4 tahun itu sudah profesor gitu. Nah, dan sekarang dari lektor 3C 4 tahun itu baru hanya untuk mendapatkan lektor 3D. Nah, luar biasa. Demikian juga nanti untuk menjadi lektor kepala itu perlu 4 tahun lagi, karena dari 300 ke 400 itu perlu 100 PAK konversi. Nah, udah 8 tahun lektor baru bisa lektor kepala. Jadi seperti itu. 4 tahun di asisten ahli, 8 tahun di lektor, baru nanti lektor kepala, ya penilaiannya ke pusat. Kabar-kabar anginnya, penilaian untuk lektor kepala tidak lagi berdasarkan konversi kinerja, tetapi sudah kembali seperti bentuk lama. Tapi ini masih kabar-kabar angin ini, karena memang peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenak itu lebih duluan muncul daripada Perkap BKN. Nah, kalau memang nanti harus mengikuti seluruh rangkaian itu berdasarkan konversi PAK, nah ini luar biasa. Bisa lama kita untuk menjadi profesor. Kalau hitung-hitungan sederhananya, lektor kepala 400, untuk jadi profesor 850, itu yang minimal sekali itu. Ya, katakanlah harus dilebihkan menjadi 900 ya, tapi itu tidak peraturan, itu lebihkan, itu cuman strategi kita saja untuk supaya nanti kurang PAK-nya masih ada kelebihan gitu ya. Tapi ya kita hitung ke 850 saja.
850 dari lektor kepala 400 itu ada selisih 450. Kalau seorang lektor kepala itu bekerja baik, predikat baik, maka dikonversi menjadi 100%. Kalau 100% dikali bulan bekerjanya itu adalah 12/12 ya, 12 bulan dikali 12 bulan dalam setahun, dikali angka koefisien jabatan dan ruang untuk lektor kepala itu 37,5. Nah, kalau 37,5 kali 100% artinya cuman kita dapat 37,5 PAK konversi per tahun. Katakanlah dia berpredikat kinerja sangat baik, maka 150% dikali 37,5 ya sekitar 50 lebih ya. 50 ya 50 ya 55 lebih. Nah, katakanlah lebihnya itu tidak kita hitung, itu nanti akan untuk ya persediaan ya. Maka 50 kalau kita lektor kepala berkinerja sangat baik, nilai 150%, itu 50 itu untuk mencapai 450 selisih yang harus kita cari tadi, artinya 9 tahun. Nah, 9 tahun di lektor kepala baru bisa profesor. Nah, itu kan kalau mengikuti reguler seperti ini, nah maka 9 tahun dulu di lektor kepala baru profesor. Saya rasa ini adalah dulu pernah ribut tentang bahwa untuk mengajukan guru besar itu harus dulu di atas 10 tahun. Nah, ini lebih parah lagi, lektor kepala harus 9 tahun dulu mengabdi baru bisa mengajukan profesor. Nah, ini sangat sangat merugikan karir dari dosen. Jadi jangan harap lagi nanti akan ada dosen profesor muda, yang ada itu adalah kembali kepada image lama bahwa seorang profesor itu sudah rambutnya putih, ya, kening-keningnya sudah karut marut, ya, udah udah keriput, ya, kacamatanya udah mulai tebal, gigi-giginya sudah mulai rontok, karena memang peraturan yang menghukum mereka seperti itu. Kembali kepada image lama bahwa profesor itu rambutnya sudah botak putih ya, berkacamata tebal. Nah, ini kan luar biasa, sangat merugikan. Nah, lalu ada indikasi ini, apakah memang negara ini tidak sanggup membayar gaji dan tunjangan profesor, tidak sanggup membayar gaji dan tunjangan dosen, yang hanya ya paling banyak itu dapat dari negara itu penghasilan gaji dan tunjangan, ya, selain dari remunisasi ya, itu mungkin 20 juta. Ya, 20 juta. Seorang profesor. Nah, berbeda nanti kondisinya ketika profesornya di perguruan tinggi yang berbadan hukum. Karena itu sistem pembayarannya pun remunisasinya itu berdasarkan penghasilan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi kalau dosen-dosen yang profesor di kampus kecil, yang mungkin mahasiswanya di bawah 20.000, nah ini tidak seberapa penghasilannya. Bahkan kalah dengan penghasilan seorang kabid di jabatan struktural
di kabupaten, kota, dan provinsi. Barangkali itu saja. Pikirkanlah kembali apakah ini memang peraturan ini layak untuk dosen atau untuk tenaga struktural di di lembaga atau pemerintahan daerah gitu ya, pemerintahan provinsi. Kalau untuk dosen, saya mengatakan bahwa ini tidak fair ya, tidak sesuai untuk profesi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.